Di hari pertama peresmian perusahaan keluarga yang baru aku bangun. Tiba-tiba suamiku langsung mengambil alih perusahaan itu, dan memecatku di depan semua tamu. Kamu dipecat, kemasi semua barang-barangmu. Satpam akan mengantarmu keluar. Aku syok, tapi dengan tenang. Aku meletakkan kartu tamu di atas meja dan menjawab. Baiklah, sampaikan ke semua staf bahwa Dewan Direksi akan rapat dalam 2 jam. Dan 2 jam kemudian, suamiku histeris memohon ampun di kakiku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam aula besar gedung pertemuan itu terasa begitu megah dan penuh dengan kegembiraan. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Ibu Nafisa. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, memeras keringat, dan mengorbankan waktu tidurnya, akhirnya perusahaan yang ia rintis dari nol resmi berdiri tegak. Nusantara Group bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas, melainkan sebuah entitas bisnis nyata yang siap bersaing di kancah nasional. Ibu Nafisa berdiri di samping panggung, menatap ratusan tamu undangan yang hadir. Ada senyum kepuasan yang terukir di wajahnya yang teduh. Hijab yang ia kenakan tertiup angin pendingin ruangan, namun ia tetap berdiri tegak dengan penuh wibawa. Di sampingnya berdiri Vano, suaminya, yang tampak gagah dengan setelan jas mahalnya. Vano tersenyum kepada para tamu, menyalami satu persatu relasi bisnis yang datang memberikan ucapan selamat. Bagi orang luar, mereka tampak seperti pasangan sempurna. Seorang istri yang cerdas dan visioner, didampingi oleh suami yang setia mendukung. Namun, Ibu Nafisa tidak menyadari bahwa senyum di wajah Vano menyimpan sebuah rencana busuk yang sudah disusun rapi. Acara peresmian dimulai dengan lancar. Pembawa acara membuka kegiatan dengan semangat, diikuti oleh tepuk tangan meriah dari para hadirin. Ibu Nafisa merasa jantungnya berdebar kencang karena bahagia. Ia teringat masa-masa sulit saat ia harus berjualan kecil-kecilan untuk mengumpulkan modal, sementara Vano saat itu masih sering mengeluh karena hidup mereka pas-pasan. Namun Ibu Nafisa tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan investor dan bisa membangun semua ini. Saat tiba waktunya untuk pidato utama, pembawa acara memanggil nama Vano naik ke atas panggung sebagai direktur operasional untuk memberikan sepatah dua patah kata sebelum Ibu Nafisa yang akan memberikan pidato puncak sebagai CEO. Vano melangkah naik dengan percaya diri. Ia mengambil mikrofon dan menatap seluruh ruangan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ibu Nafisa bertepuk tangan dari bawah panggung, menatap suaminya dengan bangga. Ia mengira Vano akan mengucapkan terima kasih kepada para staf dan merayakan kesuksesan bersama. Namun, suasana berubah mencekam dalam hitungan detik. Vano memulai pidatonya bukan dengan ucapan syukur, melainkan dengan nada suara yang meninggi dan penuh arogansi. Ia berkata bahwa perusahaan ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan laki-laki adalah pemimpin yang sejati. Awalnya, para tamu mengira itu hanya lelucon pembuka yang buruk, tetapi wajah Vano sama sekali tidak menyeratkan candaan. Tiba-tiba, Vano mengeluarkan sebuah map dokumen dari balik podium. Ia mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi dan mengumumkan bahwa per hari ini, terjadi restrukturisasi besar-besaran dalam kepemilikan saham dan manajemen perusahaan. Ia mengklaim bahwa dirinya sekarang memegang kendali penuh atas perusahaan berdasarkan dokumen yang ia pegang. Ibu Nafisa terkejut. Ia melangkah maju sedikit, mengira Vano sedang salah bicara atau sedang membuat kejutan yang aneh. Tetapi tatapan Vano yang tajam langsung mengarah padanya, menusuk tajam seolah Ibu Nafisa adalah musuh bebuyutan, bukan istri yang selama ini menghidupinya. Di hadapan ratusan tamu penting, investor, dan karyawan, Vano menunjuk lurus ke arah wajah Ibu Nafisa. Suaranya menggema lewat pengeras suara, terdengar begitu kejam dan tanpa perasaan. Vano berteriak lantang mengatakan bahwa Ibu Nafisa tidak lagi kompeten memimpin perusahaan ini. Dengan suara yang menggelegar, Vano mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening seketika. Ia berkata dengan jelas, "Kamu dipecat." Vano melanjutkan kalimatnya dengan perintah yang sangat menghina. Ia menyuruh Ibu Nafisa untuk segera mengemasi barang-barangnya saat itu juga. Vano bahkan memanggil satpam lewat mikrofon, memerintahkan mereka untuk menyeret Ibu Nafisa keluar jika ia menolak pergi. Semua mata tertuju pada Ibu Nafisa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Ada yang menatap kasihan, ada yang bingung, dan ada pula yang menatap sinis. Di barisan depan, terlihat Shirley, sekretaris Vano, tersenyum lebar dengan penuh kemenangan. Shirley bahkan bertepuk tangan pelan, seolah menikmati pertunjukan kehancuran Ibu Nafisa. Jantung Ibu Nafisa serasa berhenti berdetak.
Darahnya berdesir hebat. Ia merasa seperti ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia percayai. Rasa malu, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Namun, Ibu Nafisa adalah wanita yang ditempa oleh kesulitan. Ia bukan wanita lemah yang akan menangis histeris di depan umum, hanya karena bentakan seorang pria. Ia menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Wajahnya yang tadi terkejut, perlahan berubah menjadi tenang, sangat tenang hingga menakutkan. Ia tidak berteriak, tidak juga memohon. Ibu Nafisa berjalan pelan menuju meja resepsionis yang ada di dekat pintu masuk aula, sementara semua mata masih menatapnya. Asep, kepala satpam yang diperintah Vano, mendekat dengan wajah ragu dan takut. Asep membungkuk hormat dan meminta maaf dengan suara bergetar, mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Ibu Nafisa mengangguk pelan kepada Asep, memberikan isyarat bahwa ia mengerti dan tidak marah pada satpam itu. Ibu Nafisa kemudian melepas kartu identitas CEO yang tergantung di lehernya. Kartu yang menjadi simbol kerja kerasnya selama ini. Ia menatap kartu itu sebentar, lalu dengan gerakan tegas, ia mematahkan kartu plastik itu menjadi dua bagian. Bunyi retakan plastik terdengar cukup jelas di keheningan ruangan. Ia meletakkan patahan kartu itu di atas meja resepsionis. Kemudian, tangannya bergerak mengambil sebuah kartu lain yang tergeletak di sana. Itu adalah kartu tamu atau visitor card berwarna polos yang biasa dipakai oleh pengantar paket atau tamu biasa. Dengan tenang, Ibu Nafisa mengalungkan kartu tamu itu ke lehernya. Ia merapikan jilbabnya yang sedikit miring, lalu mengangkat wajahnya menatap Vano yang masih berdiri angkuh di atas panggung. Tidak ada air mata. Hanya ada tatapan dingin seorang pebisnis yang sedang menghitung kerugian lawan. Vano tertawa meremehkan dari atas panggung, merasa kemenangannya sudah mutlak karena melihat istrinya tidak melawan. Ia tidak tahu bahwa diamnya Ibu Nafisa adalah tanda bahaya yang jauh lebih mengerikan daripada teriakannya. Ibu Nafisa masih berdiri di dekat meja resepsionis, kini dengan status sebagai tamu di perusahaannya sendiri. Kartu bertuliskan visitor menggantung di dadanya, menggantikan kartu CEO yang sudah patah. Vano di atas panggung kembali berbicara, menyuruh satpam untuk segera membawa wanita itu keluar, karena kehadirannya dianggap mengganggu suasana pesta. Shirley, yang kini sudah berani berdiri dan berjalan mendekati panggung, menatap Ibu Nafisa dengan tatapan mengejek. Shirley merasa bahwa posisinya sebagai nyonya baru di perusahaan itu sudah aman. Ia membayangkan akan menempati ruangan Ibu Nafisa yang mewah, dan memerintah semua karyawan yang selama ini tidak menghargainya. Vano turun dari panggung dan menghampiri Shirley, merangkul pinggang wanita itu di depan umum tanpa rasa malu sedikitpun, seolah menegaskan bahwa ia tidak lagi peduli pada perasaan Ibu Nafisa. Namun, sebelum Asep sempat memegang lengan Ibu Nafisa untuk menuntunnya keluar, Ibu Nafisa melakukan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Ia tidak langsung berbalik pergi. Ia justru menatap sekretaris utama perusahaan yang berdiri mematung di dekat pintu dengan wajah pucat. Dengan suara yang tenang namun tegas, volume suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya, Ibu Nafisa memberikan instruksi. Ia berkata, "Baiklah, sampaikan ke semua staf bahwa Dewan Direksi Utama akan mengadakan rapat darurat dalam 2 jam dari sekarang." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi, layaknya seorang atasan yang sedang memberikan tugas harian biasa. Vano yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema, diikuti oleh tawa kecil Shirley. Vano mengejek dengan mengatakan bahwa dewan direksi mana yang dimaksud Ibu Nafisa, karena sekarang pemilik perusahaan adalah dirinya. Vano merasa Ibu Nafisa sudah menjadi gila karena syok berat setelah dipecat. Ibu Nafisa tidak menanggapi ejekan Vano. Ia hanya menoleh sekilas ke arah suaminya itu. Tatapannya begitu dingin, seolah Vano adalah orang asing yang tidak penting. Ibu Nafisa berbisik pelan, namun cukup jelas untuk didengar oleh Vano yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ia mengatakan agar Vano menikmati kursi empuk itu selama 119 menit lagi. Setelah mengucapkan kalimat misterius itu, Ibu Nafisa membalikkan badan dan berjalan keluar gedung dengan langkah tegap. Asep dan beberapa satpam lain mengikutinya dari belakang, bukan untuk mengusir, melainkan secara naluriah mereka mengawal Ibu Nafisa layaknya seorang ratu yang sedang berjalan. Bagi para satpam dan karyawan lama, Ibu Nafisa tetaplah pemimpin mereka yang sesungguhnya, apapun yang dikatakan Vano di atas panggung tadi. Begitu Ibu Nafisa menghilang di balik pintu kaca lobi, Vano langsung mengambil alih kendali acara. Ia mengumumkan pesta tetap berlanjut dan menyuruh pelayan menuangkan minuman mahal untuk semua orang. Vano dan Shirley kemudian berjalan menuju lift khusus direksi. Mereka tidak sabar untuk masuk ke ruangan CEO di lantai paling atas. Di dalam lift, mereka tertawa lepas, merayakan keberhasilan kudeta yang mereka lakukan. Shirley memuji keberanian Vano dan mengatakan,
bahwa akhirnya mereka bisa menikmati kekayaan perusahaan tanpa harus sembunyi-sembunyi lagi. Vano dengan sombong mengatakan bahwa Ibu Nafisa terlalu lemah dan bodoh karena mempercayakan dokumen-dokumen penting padanya selama ini. Mereka merasa dunia sudah berada dalam genggaman mereka. Sesampainya di ruangan CEO, Vano langsung duduk di kursi kerja Ibu Nafisa yang besar dan nyaman. Ia memutar-mutar kursi itu dengan gembira. Shirley mulai membuka lemari-lemari, melihat koleksi barang-barang di sana, dan berencana membuang semua barang milik Ibu Nafisa. Mereka mulai memanggil beberapa manajer masuk ke ruangan. Dengan semena-mena, Vano memecat beberapa manajer senior yang ia tahu sangat loyal kepada Ibu Nafisa. Ia mengganti posisi mereka dengan orang-orang yang selama ini ia kenal bisa disuap dan diajak bekerja sama dalam hal-hal kotor. Suasana kantor di lantai atas menjadi kacau. Karyawan ketakutan, beberapa menangis karena dipecat tiba-tiba tanpa pesangon yang jelas. Vano dan Shirley mabuk kekuasaan. Mereka memesan makanan mewah dari restoran termahal di kota untuk dikirim ke ruangan itu, menggunakan kartu kredit perusahaan. Sementara itu, di luar gedung, Ibu Nafisa tidak pulang ke rumah untuk menangis di bantal. Ia masuk ke dalam mobil pribadinya yang terparkir di area tamu. Ia duduk di kursi belakang, mengambil ponselnya yang ada di dalam tas. Wajahnya serius. Ia menekan sebuah nomor di kontak teleponnya yang tersimpan dengan nama Pak Hadi. Sambungan telepon terhubung dengan cepat. Di ujung sana, terdengar suara berat seorang pria tua yang menyapa dengan hormat. Ibu Nafisa langsung memberikan perintah singkat. Ia mengatakan bahwa waktunya sudah tiba. Ia meminta Pak Hadi untuk menyiapkan berkas holding company dan segera menghubungi Tuan David, serta seluruh jajaran komisaris investor asing. Ibu Nafisa memberitahu bahwa Vano sudah melakukan pergerakan bodoh seperti yang mereka prediksikan, dan sekarang saatnya untuk memberikan pelajaran yang sesungguhnya. Pak Hadi di ujung telepon menjawab dengan sigap bahwa ia akan segera melaksanakannya. Ternyata, Ibu Nafisa sudah lama mencium gelagat busuk suaminya. Selama ini, perusahaan yang dipimpin Vano dan yang baru saja diresmikan hanyalah anak perusahaan atau cangkang kosong. Aset-aset vital, hak paten, tanah, dan modal utama sebenarnya tersimpan aman di dalam sebuah perusahaan induk atau holding company yang 100% sahamnya atas nama Ibu Nafisa pribadi, terpisah dari harta gonogini karena perjanjian pranikah dan struktur warisan yang cerdas. Vano yang tidak mengerti hukum bisnis secara mendalam, hanya melihat apa yang ada di permukaan. Ia mengira dengan menguasai dokumen anak perusahaan, ia sudah menguasai segalanya. Ia tidak sadar bahwa ia baru saja mengambil alih sebuah kapal yang mesinnya ada di tangan Ibu Nafisa. Waktu terus berjalan. Jarum jam bergerak perlahan namun pasti. Di dalam mobilnya, Ibu Nafisa membuka laptop. Ia mulai mengakses sistem keamanan perusahaan yang terhubung langsung ke server pusat di holding company. Jari jemarinya menari di atas keyboard. Ia tidak mematikan sistem, melainkan mulai mengunci akses keuangan satu persatu. Ia memblokir aliran dana dari rekening induk ke rekening operasional yang kini dikuasai Vano. Di layar laptopnya, terlihat notifikasi berwarna merah yang menandakan akses ditolak. Ibu Nafisa tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ia melihat jam tangannya. Masih ada 1,5 jam sebelum rapat direksi yang ia janjikan. Ia ingin membiarkan Vano dan Shirley terbang setinggi-tingginya terlebih dahulu, agar nanti saat mereka jatuh, rasa sakitnya akan benar-benar menghancurkan tulang-tulang kesombongan mereka. Di dalam gedung, Vano mulai merasa ada yang aneh. Saat ia mencoba mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadinya untuk bonus, keberhasilan, transaksi itu gagal. Ia mencoba lagi, namun hasilnya tetap sama. Ia berpikir mungkin ada gangguan jaringan, karena banyak orang yang menggunakan internet di acara peresmian. Ia tidak ambil pusing dan kembali bersulang dengan Shirley. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, mobil-mobil mewah berplat hitam mulai berdatangan satu persatu, membawa orang-orang paling berkuasa yang sebenarnya adalah pemilik modal sesungguhnya. Orang-orang yang hanya tunduk pada satu nama, yaitu Ibu Nafisa. Badai yang sesungguhnya sedang bergerak menuju ruangan CEO, dan Vano tidak memiliki payung untuk melindunginya. 1 jam telah berlalu sejak pengusiran dramatis Ibu Nafisa. Di lantai eksekutif gedung Nusantara Group, pesta pribadi Vano dan Shirley masih berlangsung. Botol-botol minuman mahal yang diambil dari brankas pribadi Ibu Nafisa berserakan di atas meja mahoni besar. Shirley duduk di ujung meja, kakinya diangkat ke atas, sambil sibuk memotret dirinya sendiri di ruangan mewah itu untuk dipamerkan di media sosial. Ia sudah membayangkan ribuan like dan komentar pujian yang akan membanjiri akunnya. Vano, sementara itu, sedang duduk bersandar di kursi CEO, merasa seperti raja dunia. Ia memanggil staf HRD baru yang ia tunjuk sembarangan tadi, memerintahkan untuk memecat siapa saja yang terlihat tidak senang dengan kepemimpinannya.
Suasana di lantai itu penuh dengan kepanikan yang diredam. Para karyawan bekerja dalam ketakutan, menundukkan kepala setiap kali Vano atau Shirley lewat, takut menjadi target pemecatan berikutnya. Namun, kegembiraan semu itu mulai terusik. Masalah pertama muncul dari hal sepele. Shirley mencoba memesan tiket pesawat kelas 1 ke Eropa untuk liburan mereka berdua, menggunakan kartu kredit korporat yang baru saja diambil Vano dari laci meja. Transaksi ditolak. Shirley menggerutu, mengira mesin edisinya rusak atau ada kesalahan sistem. Vano dengan santai menyuruhnya mencoba kartu lain. Ada 3 kartu kredit platinum perusahaan di sana. Shirley mencoba kartu kedua, ditolak lagi. Kartu ketiga, hasilnya sama, Dutchlinet. Wajah Shirley mulai masam, ia menuduh bank sedang mengalami gangguan. Vano mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa mereka punya akses langsung ke rekening perusahaan, jadi tiket pesawat adalah masalah kecil yang bisa diurus nanti oleh sekretaris. Masalah yang lebih serius datang tak lama kemudian. Telepon di meja Vano berdering. Itu adalah sambungan langsung dari divisi keuangan. Manajer keuangan yang baru, dengan suara panik, melaporkan bahwa mereka tidak bisa memproses pembayaran catering untuk acara peresmian hari ini. Vendor catering menuntut pembayaran di muka karena jumlah pesanan yang sangat besar, tetapi setiap kali bagian keuangan mencoba melakukan transfer, sistem menolak otorisasi. Vano mulai kesal. Ia membentak manajer itu, mengatakan bahwa ia adalah pemilik baru dan memerintahkan bank untuk segera membuka akses. Vano tidak menyadari bahwa bank tidak memblokir akses karena kesalahan teknis, melainkan karena token otorisasi digital telah diubah secara jarak jauh. Belum selesai Vano memarahi manajer keuangan, telepon lain berdering. Kali ini nadanya jauh lebih mendesak. Layar telepon menunjukkan panggilan internasional. Vano mengangkatnya dengan gaya sok akrab, mengira itu ucapan selamat dari mitra luar negeri. Namun, suara di seberang sana terdengar dingin dan tajam. Itu adalah Tuan David, perwakilan investor terbesar dari Singapura. Tanpa basa-basi, Tuan David tidak memberikan selamat, melainkan sebuah ancaman. Ia berkata dengan aksen Inggris yang kental, bahwa mereka baru saja menerima notifikasi perubahan manajemen yang tidak sah. Tuan David membentak Vano, mengatakan bahwa konsorsium investor akan menarik seluruh dana investasi sebesar 1 triliun rupiah jika CEO yang asli, Ibu Nafisa, tidak dikembalikan ke posisinya dalam waktu 1 jam. Vano mencoba berkelit, mengatakan bahwa Ibu Nafisa sedang sakit dan ia yang menggantikan, tetapi Tuan David langsung memutus sambungan telepon dengan kasar. Klik. Suara sambungan terputus itu membuat telinga Vano berdengung. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Kepanikan mulai merayap di wajah Vano. Ancaman penarikan dana 1 triliun rupiah bukan main-main. Jika itu terjadi, perusahaan akan bangkrut dalam hitungan hari. Vano segera memanggil tim legal perusahaan. Ia berteriak memanggil Pak Hadi, kepala divisi legal yang selama ini ia anggap sebagai orang tua yang lamban dan mudah diatur. Pak Hadi masuk ke ruangan dengan langkah tenang, membawa setumpuk berkas tebal. Wajahnya datar, tidak terlihat takut atau panik seperti karyawan lainnya. Vano langsung membentak Pak Hadi, menuntut penjelasan mengapa investor marah dan mengapa akses keuangan terkunci. Ia juga memerintahkan Pak Hadi untuk segera membuat surat hukum yang menyatakan bahwa tindakan investor menarik dana adalah ilegal. Pak Hadi meletakkan berkasnya di meja. Dengan suara yang sangat tenang, ia mulai menjelaskan fakta yang selama ini tidak diketahui Vano. Pak Hadi membuka sebuah dokumen dan menunjukkannya pada Vano. Dokumen itu adalah akta pendirian perusahaan. Pak Hadi menjelaskan bahwa perusahaan yang baru saja Vano ambil alih, yaitu PT Nusantara Operasional, hanyalah sebuah anak perusahaan. Fungsinya hanya untuk menjalankan operasional harian dan menanggung beban gaji serta utang usaha. Vano melotot, tidak mengerti. Pak Hadi melanjutkan penjelasannya dengan sabar namun mematikan. Ia berkata bahwa semua aset berharga, mulai dari gedung ini, tanah pabrik, hak paten produk, hingga dana modal utama, dimiliki oleh entitas lain yang bernama Nusantara Holding. Vano terdiam, otaknya berusaha memproses informasi itu. Pak Hadi kemudian membuka halaman terakhir dokumen yang memperlihatkan struktur kepemilikan saham. Di sana tertulis jelas bahwa Nusantara Holding dimiliki 100% oleh Ibu Nafisa. Dan yang lebih parah bagi Vano, ada klausul dalam perjanjian kerjasama antara induk dan anak perusahaan yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan manajemen di anak perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari pemilik induk, Ibu Nafisa, maka induk perusahaan berhak memutuskan semua kontrak kerjasama, menarik semua aset, dan membebankan seluruh utang anak perusahaan kepada direktur yang menjabat saat itu. Wajah Vano berubah pucat pasi, seputih kertas. Ia baru sadar bahwa ia baru saja mengambil alih sebuah cangkang kosong yang penuh dengan tagihan utang,
sementara isinya sudah diamankan oleh Ibu Nafisa. Shirley yang mendengar penjelasan itu ikut gemetar. Ia bertanya dengan suara melengking, "Jadi kita tidak dapat apa-apa? Uangnya mana?" Vano tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Tiba-tiba, lampu di seluruh ruangan berkedip. Listrik di gedung itu padam sesaat, membuat Shirley menjerit ketakutan. Beberapa detik kemudian, listrik menyala kembali, tetapi ada yang berbeda. Semua layar monitor komputer di ruangan itu, termasuk layar besar untuk presentasi di dinding, menyala serentak. Gambar wallpaper perusahaan yang tadinya berlogo, Nusantara Group, kini berubah. Layar-layar itu menampilkan logo, Nusantara Holding, dengan latar belakang warna emas yang elegan. Di tengah layar, muncul foto profil jajaran direksi holding company. Wajah Ibu Nafisa terpampang besar di sana sebagai komisaris utama sekaligus pemilik tunggal, dengan senyum yang berwibawa. Di bawah fotonya, tertulis status, System Locked by Owner. Vano mencoba menekan tombol keyboard komputernya, tetapi tidak ada respon. Mouse tidak bergerak. Semua sistem digital di gedung itu telah diambil alih dari jarak jauh. Gedung pintar ini sekarang tidak lagi mematuhi perintah Vano. AC di ruangan itu tiba-tiba mati, membuat suhu ruangan mulai terasa panas dan pengap, seolah gedung itu sendiri sedang menolak kehadiran mereka. Vano terduduk lemas di kursinya, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang ia gali sendiri. 2 jam telah berlalu tepat seperti yang dijanjikan Ibu Nafisa. Gedung pencakar langit Nusantara Group yang tadinya riuh oleh pesta peresmian kini diselimuti ketegangan yang mencekam. Di lantai dasar, suasana berubah drastis. Jika tadi lobi dipenuhi oleh karangan bunga dan tamu-tamu pesta yang santai, kini area tersebut dipenuhi oleh pria-pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi dan earpiece di telinga. Mereka adalah tim keamanan khusus dari konsorsium investor internasional. Mobil-mobil mewah berpelat hitam dengan bendera kecil negara asing mulai berdatangan dan berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Bukan sembarang mobil. Ini adalah deretan Rolls-Royce dan Mercedes-Maybach yang membawa para pemegang modal raksasa, orang-orang yang bisa mengguncang ekonomi sebuah negara hanya dengan tanda tangan mereka. Para resepsionis yang bertugas menata pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka belum pernah melihat jajaran orang penting sebanyak ini berkumpul di satu tempat. Bahkan saat peresmian tadi pagi. Dari salah satu mobil, turun Tuan David, investor utama dari Singapura yang wajahnya merah pada menahan amarah. Di belakangnya, turun perwakilan dari Jepang, Tuan Tanaka, yang terkenal sangat disiplin dan tidak mentolerir kesalahan sekecil apapun. Mereka tidak datang untuk berpesta. Wajah-wajah mereka keras, langkah mereka cepat dan tegas. Tidak ada senyum, tidak ada ramah tamah. Mereka langsung menuju lift khusus VIP yang aksesnya sudah dibuka otomatis oleh sistem gedung yang dikendalikan Ibu Nafisa. Satpam Asep yang berjaga di depan lift membungkuk hormat sedalam-dalamnya, keringat dingin mengucur di dahinya, menyadari bahwa badai besar benar-benar telah tiba. Di lantai atas, Vano masih terduduk lemas di ruangan CEO yang kini terasa panas karena pendingin ruangan dimatikan oleh sistem pusat. Ia mencoba melonggarkan dasinya yang terasa mencekik. Shirley mondar-mandir dengan gelisah, terus mengomel tentang betapa tidak adilnya situasi ini, namun Vano sudah tidak mendengarkannya lagi. Pikirannya buntu. Tiba-tiba, pintu ruangan CEO terbuka lebar dengan kasar. 2 orang petugas keamanan investor masuk tanpa mengetuk. Dengan suara dingin dan tanpa basa-basi, mereka memerintahkan Vano untuk segera menuju ruang rapat utama di lantai yang sama. Vano mencoba menolak, mengatakan bahwa dia adalah pemilik perusahaan dan tidak bisa diperintah, tetapi petugas keamanan itu tidak peduli. Salah satu dari mereka mencengkeram lengan Vano dengan kuat, memaksanya berdiri. Vano meringis kesakitan. Egonya hancur seketika saat ia digiring paksa seperti seorang penjahat keluar dari ruangannya sendiri. Shirley mencoba memprotes, tetapi tatapan tajam dari petugas keamanan membuatnya ciut dan diam 1000 bahasa. Ia pun ikut digiring di belakang Vano. Mereka dibawa masuk ke dalam ruang rapat utama, sebuah ruangan luas dengan meja oval panjang dari kayu eboni yang mengkilap. Ruangan itu dingin, kontras dengan ruangan CEO yang panas tadi. Di sekeliling meja, kursi-kursi kulit sudah terisi penuh oleh para investor dan dewan komisaris yang baru saja tiba. Tatapan mereka menusuk tajam ke arah Vano saat ia didorong masuk. Tidak ada satupun kursi kosong yang tersisa untuk Vano duduk, kecuali sebuah kursi kecil tanpa sandaran lengan yang diletakkan di sudut ruangan, jauh dari meja utama. Ini adalah penghinaan yang disengaja. Vano berdiri mematung, bingung harus berbuat apa. Ia menatap wajah-wajah di depannya, mencari sedikit simpati, tetapi yang ia temukan hanyalah kebencian dan rasa jijik. Tuan David memukul meja dengan kepalan tangannya, membuat Vano terlonjak kaget. "Duduk," bentak Tuan David.
Vano buru-buru duduk di kursi kecil itu, lututnya gemetar hebat. Suasana hening sejenak, namun ketegangannya begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Semua mata tertuju pada kursi utama di ujung meja, satu-satunya kursi yang masih kosong. Kursi direktur utama. Pintu ruang rapat kembali terbuka perlahan. Kali ini tidak ada paksaan. Langkah kaki yang tenang dan berirama terdengar memasuki ruangan. Semua investor, termasuk Tuan David dan Tuan Tanaka yang terkenal angkuh, serentak berdiri dari kursi mereka sebagai tanda penghormatan. Vano menoleh dan matanya terbelalak. Masuklah Ibu Nafisa. Ia sudah tidak lagi mengenakan pakaian pesta yang tadi pagi ia pakai. Kini, ia mengenakan setelan blazer bisnis berwarna navy gelap yang dipadu dengan hijab sutra berwarna abu-abu perak. Penampilannya begitu elegan, berkelas, dan memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Tidak ada jejak wanita yang diusir tadi pagi. Ia berjalan tegak, tatapannya lurus ke depan, melewati Vano tanpa menoleh sedikitpun seolah suaminya itu tidak ada. Ibu Nafisa sampai di ujung meja. Ia meletakkan sebuah map tipis di atas meja, lalu menatap satu persatu wajah investor yang hadir. Ia mengangguk sopan, mempersilakan mereka duduk kembali. Gerakannya begitu halus namun penuh komando. Setelah semua orang duduk, barulah Ibu Nafisa duduk di kursi kebesarannya. Ia memutar kursi itu sedikit menghadap ke arah Vano yang duduk terpojok. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang tidak sampai ke mata. Selamat datang di rapat Dewan Direksi yang sesungguhnya, ucap Ibu Nafisa dengan suara lembut namun menggema di seluruh ruangan yang senyap itu. Sesuai janji saya 2 jam yang lalu, kita akan membahas masa depan perusahaan dan nasib para penumpang gelap yang mencoba membajak kapal ini. Vano menelan ludah dengan susah payah, menyadari bahwa pengadilan atas dirinya baru saja dimulai, dan hakimnya adalah wanita yang baru saja ia hianati. Ibu Nafisa membuka map tipis yang ia bawa. Tidak ada tumpukan kertas yang berantakan, hanya beberapa lembar dokumen penting dan sebuah flash disk kecil. Ia menancapkan flash disk itu ke slot yang ada di meja konferensi. Layar proyektor raksasa di belakangnya menyala, menampilkan data-data keuangan yang rumit namun disajikan dengan grafik yang mudah dipahami. Judul presentasi itu tertulis besar, Audit Investigasi Internal, Penggelapan Dana, Manipulasi Aset. Vano membelalakan matanya membaca judul itu. Jantungnya berpacu semakin cepat. Ia tahu ia pernah mengambil sedikit uang perusahaan untuk keperluan pribadi, tapi ia tidak menyangka akan ada audit sedetail ini. Ibu Nafisa mulai berbicara. Ia tidak menggunakan nada tinggi atau emosional. Ia berbicara dengan tenang, memaparkan fakta demi fakta layaknya seorang dosen yang sedang mengajar. Bapak-bapak sekalian, Ibu Nafisa memulai, selama 6 bulan terakhir, saya mencurigai adanya kebocoran anggaran di divisi operasional. Awalnya saya mengira itu hanya inefisiensi biasa. Namun, setelah tim audit forensik saya bekerja diam-diam, kami menemukan pola yang menarik. Ibu Nafisa menekan tombol remote. Layar berubah menampilkan deretan transaksi mencurigakan. Ada aliran dana besar ke perusahaan fiktif bernama CV Maju Bersama. Ibu Nafisa menjelaskan bahwa perusahaan itu terdaftar atas nama sepupu jauh Shirley. Dana tersebut diklaim sebagai biaya konsultasi pemasaran, padahal tidak pernah ada kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh CV tersebut. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Semua persetujuan pencairan dana itu ditandatangani oleh satu orang, Vano. Vano mencoba membela diri. Ia berdiri dengan gemetar, itu fitnah. Itu strategi bisnis rahasia. Saya berhak mengelola anggaran operasional. Teriakannya terdengar sumbang di ruangan yang hening itu. Tuan Tanaka menatapnya dengan jijik dan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih. Strategi bisnis? Membeli tas mewah dan jam tangan untuk sekretarismu kau sebut strategi bisnis. Tuan Tanaka melemparkan tumpukan foto ke atas meja. Foto-foto itu memperlihatkan Vano dan Shirley sedang berbelanja barang mewah di butik-butik high-end luar negeri, pada tanggal yang sama dengan pencairan dana tersebut. Vano terbungkam. Ia tidak menyangka investor asing sampai menyewa detektif swasta untuk mengawasinya. Ternyata, selama ini Ibu Nafisa sudah berkoordinasi dengan para investor di belakang layar untuk mengumpulkan bukti. Ibu Nafisa melanjutkan presentasinya. Kali ini ia menampilkan bukti yang lebih mematikan. Bukan hanya penggelapan, katanya, Saudara Vano juga mencoba memalsukan tanda tangan saya untuk menggadaikan sertifikat aset anak perusahaan ke bank swasta demi mendapatkan pinjaman pribadi. Layar menampilkan dokumen aplikasi kredit yang ditolak bank, karena tanda tangan Ibu Nafisa terdeteksi palsu oleh sistem verifikasi bank. Tindakan ini, lanjut Ibu Nafisa dengan penekanan pada setiap kata, bukan lagi pelanggaran etika bisnis, melainkan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan korporasi.
Kata pidana menggema di telinga Vano seperti vonis mati. Ia sadar, ini bukan lagi soal kehilangan jabatan, tapi soal penjara. Saya tidak memecat kamu sebagai suami saat ini, Vano, ucap Ibu Nafisa dingin. Saya menuntutmu sebagai Direktur Utama Nusantara Holding yang dirugikan. Kamu bukan hanya gagal memimpin, kamu adalah pencuri. Ibu Nafisa kemudian menekan tombol terakhir. Video CCTV diputar di layar besar. Itu adalah rekaman kejadian 2 jam yang lalu, saat Vano dan Shirley menertawakan investor di telepon dan menyebut mereka, orang tua bodoh yang gampang dibohongi. Suara tawa Vano dan Shirley terdengar jelas di video itu. Wajah para investor di ruangan itu merah, pada menahan amarah yang meledak-ledak. Tuan David menggebrak meja dengan keras, hingga gelas air di depannya tumpah. Kurang ajar, teriaknya. Kamu pikir kami ini apa, badut? Shirley yang duduk di belakang Vano mulai menangis histeris, menyadari bahwa mereka benar-benar sudah tamat. Ia mencoba menyalahkan Vano, berteriak bahwa ia hanya disuruh, tetapi tidak ada yang peduli. Ibu Nafisa menatap keributan itu dengan wajah datar. Ia sudah mencapai tujuannya, bukan hanya membuktikan kesalahan Vano, tetapi menghancurkan reputasi dan harga dirinya di depan orang-orang yang paling berpengaruh. Skakmat. Raja Hitam sudah terkepung dan tidak ada lagi petak untuk melarikan diri. Vano menatap Ibu Nafisa dengan pandangan memohon, namun mata istrinya itu kini sedingin es kutub utara. Tidak ada lagi cinta di sana. Yang ada hanyalah perhitungan logis seorang pebisnis yang sedang membersihkan parasit dari perusahaannya. Vano merasa lututnya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia merosot dari kursi kecilnya, jatuh terduduk di lantai karpet yang tebal. Ia memandang berkeliling, mencari jalan keluar, tapi pintu ruangan dijaga ketat oleh petugas keamanan berbadan besar. Ia terjebak. Harta yang ia impikan lenyap, kekuasaan yang ia banggakan runtuh, dan wanita yang selama ini ia remehkan ternyata adalah raksasa yang baru saja bangun dari tidurnya. Ibu Nafisa menutup mapnya, menandakan presentasi selesai. Rapat ditutup, ucapnya singkat. Selanjutnya, biarkan hukum yang berbicara. Keheningan yang menyelimuti ruang rapat utama setelah Ibu Nafisa menutup mapnya bukanlah keheningan yang damai, melainkan keheningan yang mencekik, seolah oksigen di dalam ruangan itu tersedot habis oleh beban kesalahan yang ditanggung Vano. Para investor yang tadinya duduk tenang kini mulai berdiri satu persatu. Suara kursi yang didorong ke belakang terdengar kasar bergesekan dengan lantai, menciptakan irama ketegangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tuan David, investor dari Singapura yang sedari tadi menahan amarahnya, berjalan mendekati Vano yang masih terduduk lemas di lantai. Bayangan tubuh Tuan David yang tinggi besar menutupi cahaya lampu, membuat Vano merasa semakin kecil dan tak berdaya. Tanpa sedikitpun rasa belas kasihan, Tuan David menunjuk wajah Vano dan berkata dengan nada rendah yang penuh ancaman, menyatakan bahwa kerugian yang dialami konsorsium investor akibat ketololan manajemen Vano selama 6 bulan terakhir harus diganti sepenuhnya, atau Vano akan membusuk di penjara internasional karena pelanggaran kontrak investasi asing. Vano gemetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak ingin mengatakan sesuatu, ingin membela diri, namun tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa takut yang luar biasa. Di saat itulah Pak Hadi melangkah maju. Sebagai kepala divisi legal yang sangat teliti, ia mengeluarkan sebuah dokumen tambahan dari tas kerjanya. Dengan suara datar tanpa emosi, Pak Hadi membacakan klausul, indemnity, atau ganti rugi pribadi yang pernah ditandatangani Vano saat ia diangkat menjadi direktur operasional. Vano saat itu menandatanganinya tanpa membaca, karena terlalu gembira dengan jabatan barunya. Klausul itu menyatakan bahwa jika direktur melakukan tindakan pidana atau kelalaian berat yang merugikan perusahaan, maka seluruh aset pribadi direktur tersebut akan disita sebagai jaminan ganti rugi. Pak Hadi menjelaskan dengan rinci bahwa aset pribadi itu mencakup rumah yang ditinggali Vano, mobil sport yang ia banggakan, hingga tabungan pensiun yang ia simpan. Vano terbelalak. Ia baru menyadari bahwa ia bukan hanya dipecat, tetapi ia akan dimiskinkan sampai ke tulang-tulangnya. Kepanikan Vano memuncak. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel pintarnya. Ia segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya, berharap masih ada sisa uang yang bisa ia selamatkan atau transfer ke rekening rahasia. Namun, saat aplikasi itu terbuka, matanya melotot horor. Angka 0 besar terpampang di layar saldo rekening utamanya. Tidak hanya itu, ada notifikasi berwarna merah yang menyatakan bahwa rekening tersebut sedang dalam status beku atau frozen atas permintaan otoritas keuangan terkait dugaan pencucian uang. Vano mencoba membuka rekening lain, rekening tabungan, rekening deposito, bahkan dompet digitalnya. Semuanya sama. Statusnya dibekukan.
Akses keuangannya telah diputus total tepat pada detik Ibu Nafisa memulai presentasinya tadi. Vano merasa dunianya berputar. Ia yang paginya merasa sebagai raja dengan miliaran rupiah di tangan, kini tidak memiliki uang sepeser pun. Bahkan untuk membeli sebotol air mineral pun ia tidak mampu. Di sudut ruangan, Shirley yang mendengar penjelasan Pak Hadi mulai kehilangan akal sehatnya. Wajah cantiknya yang tadi pagi dipoles make up tebal kini luntur oleh air mata dan keringat dingin. Ia menyadari bahwa Vano sudah tamat. Dan jika Vano tamat, maka hidup mewah yang ia impikan juga akan musnah. Insting bertahan hidup Shirley muncul. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama kapal karam ini. Dengan gerakan tiba-tiba, Shirley bangkit dari kursinya dan mencoba berlari menuju pintu keluar samping yang ia kira tidak dijaga. Ia mendorong kursi hingga terjungkal, menimbulkan suara gaduh. Ia berpikir jika ia bisa keluar dari gedung ini sekarang, ia bisa lari keluar kota atau menjual perhiasan yang ia pakai untuk kabur. Namun, ia meremehkan kesigapan tim keamanan investor. Baru saja ia melangkah 3 meter, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung menghadangnya. Shirley mencoba menerobos, berteriak histeris, mencakar lengan petugas, namun tenaganya tidak sebanding. Petugas itu dengan mudah menahan kedua tangan Shirley ke belakang punggungnya. Shirley menjerit, memaki-maki petugas, lalu beralih memaki Vano. Ia berteriak menyalahkan Vano di depan semua orang. Mengatakan bahwa semua ini adalah ide Vano, dan ia hanya korban yang dipaksa ikut. Teriakan Shirley yang melengking membuat suasana semakin kacau. Vano menatap Shirley dengan pandangan kosong. Wanita yang selama ini memujanya, yang berkata rela mati demi dirinya, kini berbalik menyerangnya seperti serigala lapar begitu melihatnya jatuh. Hati Vano hancur berkeping-keping. Pengkhianatan yang ia lakukan pada istrinya kini dibayar tunai dengan pengkhianatan dari selingkuhannya. Karma itu datang begitu cepat dan brutal. Para investor menatap drama murahan itu dengan jijik. Tuan Tanaka menggelengkan kepalanya, bergumam dalam bahasa Jepang tentang betapa tidak terhormatnya manusia-manusia ini. Di tengah kekacauan itu, Shirley yang berteriak-teriak ditahan satpam, Vano yang terduduk lemas menatap layar ponsel yang kosong, dan investor yang marah, Ibu Nafisa tetap duduk tenang di kursi utamanya. Ia tidak terlihat menikmati penderitaan mereka, tetapi ia juga tidak terlihat kasihan. Wajahnya datar, seperti seorang hakim yang sudah sering melihat penjahat menangis di pengadilan. Ia perlahan membereskan berkas-berkasnya, memasukkan flash disk kembali ke dalam tas, dan berdiri. Gerakannya yang tenang kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Saat Ibu Nafisa berdiri, aura kewibawaannya membuat ruangan itu kembali hening sejenak. Shirley berhenti berteriak. Vano mendongak. Ibu Nafisa tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Ia hanya mengangguk hormat kepada Tuan David dan Tuan Tanaka, lalu berbalik badan melangkah menuju pintu keluar utama. Melihat Ibu Nafisa hendak pergi, kesadaran Vano kembali. Ia sadar bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari penjara dan kemiskinan ini, hanyalah wanita yang baru saja ia campakan. Harapan terakhirnya ada pada belas kasih istrinya. Vano berusaha bangkit berdiri. Kakinya terasa seperti jeli, tidak bertulang. Ia memaksakan diri berlari mengejar Ibu Nafisa. Namun, karena panik dan lemas, kakinya tersandung kaki kursi. Vano jatuh tersungkur keras ke lantai karpet. Bunyi gedebuk tubuhnya yang menghantam lantai terdengar menyedihkan. Rasa sakit menjalar di lutut dan sikunya, tapi rasa takut akan masa depan yang suram jauh lebih menyakitkan. Ia tidak peduli lagi dengan rasa sakit fisik. Ia merangkak, mencoba bangkit lagi, terhuyung-huyung mengejar punggung Ibu Nafisa yang semakin menjauh di koridor. Napasnya memburu, air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya. Ia bukan lagi direktur yang sombong, ia hanyalah seorang pria putus asa yang sedang mengejar nyawanya. Koridor panjang menuju lobi utama lantai eksekutif itu, terasa seperti lorong waktu bagi Vano. Di dinding-dinding kaca, ia bisa melihat pantulan dirinya yang berantakan. Dasi miring, rambut acak-acakan, wajah merah penuh air mata. Sangat jauh berbeda dengan bayangan Vano yang gagah di cermin pagi tadi. Di ujung koridor, Ibu Nafisa berjalan dengan langkah pasti. Ia tidak menoleh ke belakang. Meskipun ia pasti mendengar langkah kaki Vano yang terseok-seok dan teriakan panggilannya yang serak. Di lobi depan lift, puluhan staf senior, manajer, dan karyawan yang tadi diusir atau yang masih bertahan di kantor, berkumpul. Mereka mendengar desas-desus tentang rapat direksi dan menunggu apa yang akan terjadi. Saat melihat Ibu Nafisa keluar dengan wajah tenang, mereka menunduk hormat, memberikan jalan. Namun, ketika mereka melihat Vano berlari terseok-seok di belakangnya, suasana berubah menjadi riuh rendah dengan bisikan. Vano tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Ia tidak peduli ditonton oleh bawahan yang tadi pagi ia bentak-bentak. Pikirannya hanya satu,
Ia tidak mau dipenjara, ia tidak mau miskin. Saat Ibu Nafisa berhenti sejenak menunggu pintu lift terbuka, Vano melihat kesempatannya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia melompat dan menjatuhkan dirinya tepat di belakang kaki Ibu Nafisa. Ia bersimpuh di lantai marmer yang dingin, kedua tangannya memeluk erat kaki kanan Ibu Nafisa, menahannya agar tidak melangkah masuk ke dalam lift. Pemandangan itu begitu mengejutkan semua orang yang ada di sana. Direktur Vano, yang tadi pagi berdiri di panggung memecat istrinya, kini bersujud di kaki istrinya seperti seorang budak yang memohon ampunan pada majikannya. "Sayang, Nafisa, istriku." Vano berteriak histeris, suaranya pecah di antara isak tangis. "Tolong aku. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku hilaf. Sayang, aku minta maaf. Aku janji akan perbaiki semuanya. Jangan biarkan mereka memenjarakanku. Aku ini suamimu, Nafisa, suamimu." Vano membenamkan wajahnya di ujung pakaian Ibu Nafisa, air matanya membasahi kain berkualitas tinggi itu. Ia meracau tidak karuan, menyebut-nyebut kenangan masa lalu mereka, masa-masa sulit saat merintis usaha, mencoba memancing rasa iba di hati Ibu Nafisa. Ia berharap Ibu Nafisa akan luluh, seperti biasanya. Ia berharap Ibu Nafisa akan membungkuk, memeluknya, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Vano sangat yakin, jauh di lubuk hatinya, bahwa Nafisa masih mencintainya dan tidak akan tega melihatnya hancur seperti ini. Namun, harapan Vano hancur berkeping-keping saat ia merasakan tubuh Ibu Nafisa tidak bergerak sedikitpun. Tidak ada tangan yang terulur untuk membangunkannya. Tidak ada suara lembut yang menenangkannya. Ibu Nafisa berdiri tegak seperti patung batu. Perlahan, Ibu Nafisa menundukkan kepalanya, menatap ke bawah, ke arah pria yang sedang memeluk kakinya. Tatapan itu bukanlah tatapan kemarahan yang berapi-api, melainkan tatapan kosong yang jauh lebih menyakitkan. Itu adalah tatapan yang kita berikan pada orang asing yang tidak kita kenal. Di sekeliling mereka, para karyawan menahan napas, beberapa menutup mulut tak percaya melihat adegan dramatis itu. Asep, kepala satpam, hendak maju untuk menarik Vano, tapi Ibu Nafisa mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar Asep diam di tempat. Ibu Nafisa ingin menyelesaikan ini sendiri. "Suami," ucap Ibu Nafisa pelan. Satu kata itu meluncur dari bibirnya dengan nada dingin yang menusuk tulang. Suara Ibu Nafisa tidak keras, tapi karena keheningan lobi yang luar biasa, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Vano mendongak, matanya penuh harap. Ibu Nafisa melanjutkan kalimatnya, menatap lurus ke dalam mata Vano yang basah. "Suamiku sudah mati 2 jam yang lalu, Vano. Dia mati tepat saat dia berdiri di atas panggung itu, memegang mikrofon, dan mengusir istrinya sendiri seperti mengusir seekor anjing kudisan di depan ratusan orang." Vano menggeleng-gelengkan kepalanya panik. "Tidak, tidak, itu salah paham. Aku terbawa emosi. Aku cinta kamu, Nafisa." Ibu Nafisa tersenyum miring, senyum yang penuh dengan ironi. "Cinta? Kamu tidak mencintaiku, Vano. Kamu mencintai uangku. Kamu mencintai jabatanku. Kamu mencintai perasaan berkuasa saat orang lain menunduk padamu. Dan sekarang, setelah semua itu aku ambil kembali, kamu baru sadar bahwa kamu butuh aku." Ibu Nafisa menghela napas panjang, seolah membuang beban berat yang selama ini ia pikul. "Kamu tahu, Vano, saat aku keluar dari gedung ini 2 jam lalu membawa kartu tamu itu, aku juga membawa serta hatiku yang sudah mati untukmu. Pria yang sedang bersujud di kakiku sekarang ini bukanlah suamiku. Kamu hanyalah mantan karyawan yang korup. Dan di perusahaan ini, kami tidak mentolerir koruptor." Kalimat itu menghantam Vano lebih keras daripada pukulan fisik. Ia merasa lemas, cengkeramannya pada kaki Ibu Nafisa mulai melonggar. Namun ia masih mencoba bertahan. "Nafisa, tolong beri aku satu kesempatan." Ibu Nafisa tidak menjawab. Dengan gerakan tegas namun anggun, ia menggerakkan kakinya, menghentakkan pelan tangan Vano agar terlepas dari pergelangan kakinya. Vano yang sudah tidak bertenaga akhirnya melepaskan pegangannya dan jatuh telungkup di lantai. Ibu Nafisa mundur selangkah. Ia menatap sepatu kerjanya yang baru saja dipeluk dan ditangisi oleh Vano. Kemudian, Ibu Nafisa melakukan sesuatu yang akan dikenang oleh seluruh karyawan yang melihatnya selamanya. Ia mengeluarkan selembar tisu dari dalam tasnya. Dengan tenang, ia membungkuk sedikit dan mengelap bagian sepatu yang tadi disentuh oleh Vano, seolah-olah ada kotoran menjijikan yang menempel di sana. Ia mengelapnya dengan gerakan perlahan, memastikan sepatunya kembali bersih mengkilap. Setelah selesai, ia menjatuhkan tisu kotor itu tepat di depan wajah Vano yang tergeletak di lantai. "Bawa sampah ini bersamamu saat kamu keluar," ucap Ibu Nafisa dingin.
Pintu lift terbuka tepat pada waktunya. Ibu Nafisa melangkah masuk ke dalam lift, meninggalkan Vano yang meraung histeris di lantai lobi, disaksikan oleh puluhan pasang mata yang menatapnya dengan rasa iba bercampur jijik. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan dunia Ibu Nafisa yang kembali ke puncak kejayaan, dengan dunia Vano yang baru saja runtuh ke dasar neraka. Atmosfer di dalam ruang rapat utama lantai eksekutif itu, kini terasa seperti sebuah penjara kaca yang menyesakan bagi Shirley. Wanita yang beberapa jam lalu masih berjalan dengan dagu terangkat tinggi dan senyum penuh kemenangan itu, kini berdiri mematung di dekat meja konferensi yang panjang. Kedua tangannya masih dicengkeram kuat oleh petugas keamanan investor yang berbadan tegap, membatasi setiap gerakannya. Shirley mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, mencari celah, mencari harapan, atau setidaknya mencari wajah yang bersahabat. Namun, yang ia temukan hanyalah tembok-tembok dingin dari wajah para investor asing dan dewan komisaris. Tidak ada simpati di sana. Tatapan mereka menusuk tajam, penuh dengan penghakiman dan rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. Vano, pria yang selama ini menjadi sandaran ambisinya, kini tergeletak tidak berdaya di sudut ruangan setelah menyeret harga dirinya di lantai lobi. Pemandangan Vano yang hancur itu justru memicu gelombang kepanikan baru dalam diri Shirley. Ia menyadari bahwa benteng pertahanannya telah runtuh total. Tidak ada lagi direktur utama yang bisa melindunginya. Tidak ada lagi akses keuangan yang bisa ia gunakan untuk melarikan diri. Ia sendirian, terperangkap dalam jaring yang ia ikut rajut sendiri. Otak Shirley berputar cepat, dipacu oleh adrenalin ketakutan yang luar biasa. Ia menolak untuk berakhir seperti ini. Ia menolak untuk memakai baju tahanan dan membusuk di balik jeruji besi. Dalam kepanikannya, insting manipulatifnya kembali mengambil alih. Matanya tertuju pada sosok Pak Rusdi, salah satu komisaris senior yang duduk di ujung meja. Pak Rusdi adalah pria parubaya yang selama ini dikenal memiliki kelemahan terhadap wanita cantik. Shirley ingat betul bagaimana pria tua itu sering mencuri pandang ke arahnya saat rapat-rapat sebelumnya, atau bagaimana Pak Rusdi sering memuji penampilannya dengan nada yang sedikit menggoda. Ini adalah satu-satunya kartu as yang tersisa di tangannya. Dengan sisa-sisa kemampuan aktingnya, Shirley mulai mengubah ekspresi wajahnya. Ia membiarkan air matanya mengalir deras, membuat riasan wajahnya luntur dengan cara yang ia harap terlihat menyedihkan namun tetap menggugah hati. Ia merendahkan tubuhnya, membuat dirinya terlihat kecil dan rapuh. Shirley memohon kepada petugas keamanan dengan suara bergetar untuk diizinkan berbicara sebentar dengan Pak Rusdi. Petugas keamanan itu menoleh ke arah Tuan Tanaka meminta persetujuan. Tuan Tanaka, yang mungkin ingin melihat sejauh mana wanita ini akan mempermalukan dirinya sendiri, mengangguk pelan. Cengkeraman di lengan Shirley dilepaskan. Begitu terbebas, Shirley tidak membuang waktu. Ia setengah berlari dan menjatuhkan dirinya di samping kursi Pak Rusdi. Ia bersimpuh di lantai karpet, meletakkan kedua tangannya di lengan kursi pria tua itu, menatapnya dengan mata basah yang memelas. Shirley mulai meracau dengan suara mendayu-dayu. Ia mengatakan bahwa dirinya hanyalah korban dari manipulasi Vano. Ia bersumpah demi apapun bahwa ia tidak tahu menahu soal penggelapan dana itu. Ia mengklaim bahwa Vano memaksanya menandatangani dokumen-dokumen itu di bawah ancaman pemecatan. Shirley terus memohon agar Pak Rusdi mau membantunya berbicara kepada Ibu Nafisa, atau setidaknya meminjamkan sejumlah uang tunai agar ia bisa pulang ke kampung halamannya dan menghilang dari kota ini selamanya. Ia bahkan berbisik dengan nada yang menjijikan, menjanjikan kesetiaan dan pelayanan apapun sebagai balasan jika Pak Rusdi mau menyelamatkannya dari situasi mengerikan ini. Namun, harapan Shirley hancur seketika saat Pak Rusdi bereaksi. Bukan dengan belas kasihan atau ketertarikan seperti yang ia harapkan, melainkan dengan ketakutan dan kejijikan yang nyata. Pak Rusdi menyentakkan tangannya dengan kasar, seolah-olah baru saja disentuh oleh hewan yang membawa penyakit menular. Ia berdiri mendadak, hingga kursinya terdorong ke belakang dengan bunyi keras. Wajah Pak Rusdi memerah, bukan karena tersipu, tapi karena marah dan malu dikaitkan dengan wanita seperti Shirley di depan rekan-rekan bisnis internasionalnya. Dengan suara lantang yang menggema di ruangan itu, Pak Rusdi membentak Shirley. Ia memperingatkan Shirley untuk tidak berani menyentuhnya lagi. Pak Rusdi dengan tegas mengatakan bahwa semua orang di ruangan itu sudah melihat bukti-bukti audit forensik. Jejak digital Shirley terpampang jelas, mulai dari persetujuan transfer ilegal hingga pamer kemewahan di media sosial menggunakan uang curian. Tidak ada yang percaya pada air mata buayanya. Pak Rusdi juga menambahkan dengan nada sinis bahwa ia tidak sebodoh itu untuk mengorbankan reputasi dan rumah tangganya demi menyelamatkan penipu kecil seperti Shirley. Ia menyebutkan bahwa istrinya mengenal baik Ibu Nafisa, dan membantu Shirley sama saja dengan bunuh diri sosial. Penolakan kasar itu menghantam Shirley lebih keras daripada tamparan fisik. Ia terdiam di lantai,
wajahnya pucat pasi. Rasa malu yang luar biasa merayap naik ke wajahnya saat ia mendengar tawa kecil meremehkan dari beberapa investor lain. Pesonanya, kecantikannya, dan kemampuan manipulasinya yang selama ini menjadi senjata andalan untuk menaiki tangga sosial, kini tumpul dan tidak berguna sama sekali. Di mata orang-orang berkuasa ini, ia hanyalah hama pengganggu yang harus disingkirkan. Belum sempat Shirley memproses rasa malunya, pintu ganda ruang rapat terbuka lebar. Kali ini, atmosfer ruangan berubah menjadi sangat serius dan mencekam. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, didampingi oleh Pak Hadi yang membawa map berisi laporan resmi kepolisian. Suara langkah sepatu bot polisi di lantai karpet terdengar berat dan mengintimidasi. Pak Hadi maju ke depan, menunjuk ke arah Shirley yang masih terduduk di lantai dan Vano yang baru saja digeret kembali masuk ke ruangan oleh Satpam setelah adegan memalukan di lobi. Dengan suara yang tenang namun penuh otoritas, Pak Hadi menyatakan bahwa kedua orang ini adalah tersangka utama kasus penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen perbankan, dan penipuan korporasi terencana. Ia menyerahkan bukti-bukti fisik kepada polisi. Petugas kepolisian tidak membuang waktu. Mereka langsung bergerak menuju Shirley. Salah satu petugas mengeluarkan borgol besi yang berkilau di bawah lampu ruangan. Melihat benda itu, kewarasan Shirley putus. Ia menjerit histeris, mundur merangkak menjauhi polisi. Ia berteriak-teriak bahwa ini tidak adil, bahwa ia tidak bersalah. Namun polisi bertindak profesional dan cepat. Mereka menarik tangan Shirley ke belakang punggungnya. Bunyi klik besi dingin yang mengunci pergelangan tangannya terdengar mengerikan, menandai akhir dari kebebasannya. Di sisi lain ruangan, Vano yang sudah hancur mentalnya tidak memberikan perlawanan saat tangannya diborgol. Ia hanya menunduk, air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kacau. Melihat Vano yang diam saja, kemarahan Shirley meledak. Ia merasa dikhianati 2 kali lipat. Vano yang berjanji akan memberikan dunia padanya, kini hanya memberinya tiket menuju penjara. Shirley meronta dari pegangan polisi dan menerjang ke arah Vano. Meskipun tangannya terborgol, ia berhasil menendang kaki Vano dengan sepatu hak tingginya. Shirley mulai memaki-maki Vano dengan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar. Ia menyalahkan Vano atas semua kemalangan ini. Ia berteriak bahwa Vano adalah laki-laki bodoh yang tidak becus, yang menyeretnya ke dalam lubang kehancuran. Ia bahkan meludahi wajah Vano di depan polisi dan para investor. Vano, yang tadinya diam, akhirnya terpancing emosinya. Ia mengangkat wajahnya dan membalas teriakan Shirley. Pertengkaran hebat pun pecah di antara kedua tersangka yang sudah terborgol itu. Vano membalas dengan mengatakan bahwa Shirley lah yang menghabiskan uang perusahaan untuk gaya hidup mewahnya. Vano mengungkit semua permintaan barang-barang branded Shirley yang membuatnya terpaksa memanipulasi laporan keuangan. Mereka saling membuka aib, saling menyerang, dan saling menyalahkan. Adegan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Pasangan yang beberapa jam lalu berdiri mesra di atas panggung sebagai raja dan ratu sehari, kini saling mencabik seperti binatang liar yang terperangkap dalam satu kandang. Polisi dan petugas keamanan akhirnya harus memisahkan mereka secara paksa. Shirley terus meronta dan berteriak histeris saat diseret keluar dari ruang rapat. Suaranya yang melengking menggema di seluruh koridor lantai eksekutif. Para staf dan karyawan yang berkumpul di luar ruangan menyaksikan pemandangan itu dengan berbagai ekspresi. Ada yang menatap kaget, ada yang menggelengkan kepala, namun sebagian besar menatap dengan rasa puas. Mereka melihat Shirley, yang selama ini sombong dan sering merendahkan karyawan lain, kini diseret polisi dengan riasan luntur dan tangan terborgol. Vano berjalan di belakangnya dengan kepala tertunduk dalam, menghindari tatapan mata mantan bawahannya. Ini adalah Walk of Shame atau parade rasa malu yang paling brutal. Setiap pasang mata yang menatap mereka adalah hukuman sosial yang menyakitkan. Shirley dan Vano digiring masuk ke dalam lift kargo, lift yang biasa digunakan untuk mengangkut sampah dan barang kotor, karena lift VIP sudah dikunci aksesnya untuk mereka. Pintu lift tertutup perlahan, memisahkan mereka dari dunia kemewahan yang sempat mereka cicipi sesaat, membawa mereka turun menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di lobi bawah, siap mengantarkan mereka ke realitas baru yang suram di balik jeruji besi. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar mengguncang Nusantara Group. Waktu berjalan dengan cara yang unik. Bagi sebagian orang terasa lambat, namun bagi perusahaan ini, 1 bulan terasa seperti sebuah kelahiran kembali yang cepat dan menyegarkan. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat kota itu, kini memancarkan aura yang berbeda. Jika dulu lorong-lorong kantor dipenuhi dengan ketegangan, bisik-bisik ketakutan, dan wajah-wajah tertekan akibat kepemimpinan yang toksik, kini udara di sana terasa jauh lebih ringan. Cahaya matahari yang menembus dinding kaca seolah bersinar lebih terang, menerangi ruang kerja yang kini dipenuhi oleh semangat kolaborasi yang sehat.
Tidak ada lagi karyawan yang takut dipecat sembarangan hanya karena masalah sepele. Tidak ada lagi penjilat yang naik jabatan karena kedekatan pribadi. Di lobi utama, sebuah perubahan simbolis namun sangat bermakna telah terjadi. Foto besar Vano yang dulu dipajang dengan angku di dinding resepsionis, telah diturunkan dan dimusnahkan. Kini, dinding itu dihiasi oleh sebuah lukisan abstrak yang indah dengan moto perusahaan yang baru tertulis elegan di bawahnya, integritas adalah pondasi. Ibu Nafisa, meskipun memegang kendali penuh sebagai pemilik saham mayoritas, memilih untuk tidak memajang foto dirinya secara narsis. Ia lebih memilih menonjolkan nilai-nilai perusahaan. Pak Hadi, sosok setia yang berjasa besar dalam membongkar kebusukan manajemen lama, kini dipercaya menduduki kursi direktur operasional sementara. Di bawah tangan dingin dan telitinya, sistem manajemen perusahaan diperbaiki total. Celah-celah keuangan yang dulu dimanfaatkan Vano dan Shirley ditutup rapat dengan sistem audit berlapis yang transparan. Kepercayaan para investor asing pun pulih dengan cepat, bahkan nilai saham perusahaan merangkak naik lebih tinggi dibanding sebelum skandal terjadi. Sementara itu, di belahan dunia lain, ribuan kilometer dari hiruk-pikuk kantor pusat, Ibu Nafisa sedang duduk tenang di sebuah kafe outdoor kecil yang terletak di pinggir jalanan kota Paris. Musim gugur sedang memeluk kota itu. Pohon-pohon berbaris rapi di sepanjang jalan, menjatuhkan daun-daun berwarna keemasan dan kecoklatan yang menari-nari tertiup angin sejuk. Ibu Nafisa tidak mengenakan setelan blazer kaku, ataupun membawa tas kerja penuh dokumen. Ia tampil santai namun tetap elegan dengan balutan mantel panjang berbahan wol tebal yang menghangatkannya dari udara dingin. Jilbabnya tertiup angin pelan, membingkai wajahnya yang kini terlihat jauh lebih segar dan muda. Tidak ada gurat kelelahan atau tekanan di matanya. Hanya ada ketenangan yang mendalam. Jenis ketenangan yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang telah berhasil melewati badai paling dahsyat dalam hidupnya. Di atas meja bundar kecil di hadapannya, tergeletak sebuah tablet elektronik yang menampilkan berita bisnis digital dari Indonesia. Sebuah artikel utama menarik perhatiannya. Judul berita itu tertulis besar dan mencolok, mantan direktur dan sekretaris Nusantara Group divonis 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Ibu Nafisa menyesap teh Earl Grey hangatnya perlahan, lalu kembali membaca isi berita tersebut dengan ekspresi datar, tanpa kebencian maupun rasa kasihan yang berlebihan. Artikel itu merinci jalannya persidangan yang berlangsung cepat namun brutal bagi kedua terdakwa. Vano dan Shirley tidak hanya kehilangan kebebasan fisik mereka. Hakim menjatuhkan vonis maksimal karena terbukti adanya niat jahat yang terencana dan kerugian besar yang ditimbulkan. Foto mereka di persidangan terpampang di layar tablet. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna oranye cerah, wajah mereka tampak kusut, tua, dan putus asa. Sangat kontras dengan penampilan glamor mereka sebulan yang lalu. Berita itu juga menyebutkan detail yang lebih menyedihkan tentang nasib mereka. Seluruh aset pribadi Vano, mulai dari rumah mewah, mobil sport, hingga tanah warisan orang tuanya, telah disita negara dan dilelang paksa untuk menutupi kerugian perusahaan. Namun, hasil lelang itu masih belum cukup, sehingga Vano harus menjalani masa hukuman tambahan sebagai pengganti denda. Ia bangkrut total, dimiskinkan sampai ke titik nol. Tidak ada yang tersisa untuknya saat ia keluar penjara nanti, selain usia yang sudah tua dan catatan kriminal. Nasib Shirley pun tidak kalah mengenaskan. Selain hukuman penjara, terungkap fakta bahwa ia memiliki tumpukan hutang pinjaman online yang menggunung, yang selama ini ia bayar menggunakan uang hasil korupsi. Kini, tanpa sumber pendapatan, bunga hutang itu terus membengkak. Keluarganya di kampung halaman dikejar-kejar oleh penagih hutang setiap hari, membuat mereka malu dan mengucilkan Shirley. Wanita yang bermimpi hidup bak putri raja itu, kini harus menghadapi kenyataan pahit menjadi narapidana dengan masa depan yang suram. Karma tidak datang setengah-setengah, ia datang menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Ibu Nafisa meletakkan cangkir tehnya. Ia menghela napas panjang, namun itu adalah helaan napas kelegaan. Ia merasa seperti baru saja membuang sampah busuk yang selama ini menyumbat saluran udara di rumahnya. Bau busuk itu kini telah hilang, berganti dengan udara segar yang bersih. Ibu Nafisa kemudian meraih dompet kulitnya yang tergeletak di meja. Ia bermaksud mengambil kartu kredit untuk membayar tagihan. Namun, saat ia membuka lipatan dompet, matanya menangkap sebuah benda plastik berwarna putih polos yang terselip di bagian paling belakang, di antara kartu-kartu member dan kartu nama. Itu adalah kartu tamu atau visitor card yang ia kenakan di lehernya pada hari kejadian itu. Kartu murah yang biasa dipakai oleh kurir paket atau tamu tak dikenal. Ibu Nafisa menarik kartu itu keluar. Ia memegang kartu plastik itu, memandangnya lekat-lekat. Benda sederhana ini menyimpan sejuta kenangan emosional. Ia teringat rasa sakit yang menusuk dada saat Vano mengusirnya di depan umum.
Ia teringat dinginnya kartu itu di kulit lehernya saat ia berjalan keluar gedung dengan kepala tegak. Ia teringat momen ketika ia meletakkan kartu ini di meja untuk memulai rapat direksi yang membalikkan keadaan. Kartu ini adalah simbol dari titik terendah sekaligus titik balik kebangkitannya. Namun, Ibu Nafisa menyadari satu hal. Ia tidak perlu lagi menyimpan simbol rasa sakit itu. Ia bukan lagi seorang korban yang harus terus mengingat luka masa lalunya untuk menjadi kuat. Ia sudah sembuh. Ia sudah menang. Menyimpan kartu ini hanya akan menjadi jangkar yang menahannya di masa lalu. Ia ingin berlayar ke masa depan yang lebih luas. Ibu Nafisa tersenyum tipis pada kartu itu, sebuah senyum perpisahan. Terima kasih sudah menemaniku di hari terburuk. Bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Ibu Nafisa kemudian berdiri dari kursinya. Ia merapatkan mantelnya, lalu berjalan perlahan menuju sebuah tong sampah besi artistik yang berada di pinggir trotoar. Di sekelilingnya, hiruk-pikuk kota Paris terus berjalan. Orang-orang tertawa, pasangan bergandengan tangan, anak-anak berlarian. Hidup terus berjalan. Dengan gerakan yang ringan dan tanpa keraguan sedikitpun, Ibu Nafisa mengulurkan tangannya di atas tong sampah. Ia melepaskan pegangannya pada kartu tamu itu. Kartu plastik putih itu melayang jatuh, berputar sebentar di udara, sebelum akhirnya mendarat di antara tumpukan sampah lainnya di dalam tong. Bunyi jatuhnya tidak terdengar, namun efeknya terasa sangat besar di hati Ibu Nafisa. Tamu yang tidak tahu diri memang harus diusir. Gumamnya pelan, mengulangi prinsip yang ia pegang teguh. Dan kenangan buruk harus dibuang pada tempatnya. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia tidak melihat lagi ke arah tong sampah itu. Ibu Nafisa membalikkan badan dan mulai melangkah menyusuri jalanan berbatu yang indah. Langkah kakinya terasa begitu ringan, seolah beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya telah ikut terbuang bersama kartu itu. Ia berjalan menuju menara Eiffel yang berdiri megah di kejauhan, siap untuk menikmati sisa liburannya, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, dan siap untuk menyambut masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Ia bukan lagi sekadar CEO perusahaan besar, ia adalah wanita merdeka yang utuh kembali. Layar imajinasi perlahan menggelap, menyisakan siluet punggung Ibu Nafisa yang semakin mengecil, berjalan menjauh dengan penuh percaya diri, menutup kisah ini dengan kepuasan yang sempurna. Waktu berputar tanpa belas kasihan, mengubah nasib manusia secepat membalikkan telapak tangan. 5 tahun telah berlalu sejak skandal besar yang meruntuhkan kesombongan Vano dan Shirley. Di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk gedung pencakar langit, sebuah bangunan beton kusam dengan pagar kawat berduri tinggi berdiri angkuh memisahkan penghuninya dari dunia luar. Ini adalah lembaga pemasyarakatan kelas 1, tempat di mana para penjahat kerah putih dan kriminal berat menghabiskan sisa hidup mereka untuk merenungi kesalahan. Di salah satu sudut kantin penjara yang pengap dan berbau lembab, seorang pria kurus dengan rambut yang mulai memutih dan wajah dipenuhi kerutan dalam sedang duduk menyantap makan siangnya. Nasi itu keras dan sayurnya hambar. Sangat jauh berbeda dengan hidangan steak impor atau wine mahal yang dulu menjadi menu sehari-harinya. Pria itu adalah Vano. Usianya belum mencapai 50 tahun, namun beban hidup dan penyesalan telah membuatnya tampak seperti kakek tua yang rapuh. Suasana kantin riuh oleh suara narapidana lain yang sedang bercanda kasar, namun Vano selalu memilih diam. Ia telah kehilangan semangat hidupnya sejak tahun pertama dikurung. Tiba-tiba, suara televisi tabung tua yang tergantung di pojok kantin menarik perhatian semua orang. Siaran berita siang sedang menayangkan liputan khusus tentang penganugerahan tokoh bisnis paling berpengaruh di Asia. Layar televisi yang sedikit bersemut itu menampilkan sosok wanita yang sangat dikenali Vano. Di sana, di atas panggung megah dengan sorotan lampu kristal, berdiri Ibu Nafisa. Ia tampak jauh lebih bersinar daripada 5 tahun lalu. Aura kewibawaannya begitu kuat, senyumnya tenang dan penuh percaya diri. Ia sedang menerima piala emas dari seorang menteri, diiringi tepuk tangan meriah dari para taipan bisnis dunia. Salah satu narapidana bertato di sebelah Vano menyenggol lengannya sambil menunjuk layar TV dengan sendok. Ia bertanya dengan nada kagum, memuji kecantikan dan kekayaan wanita di layar kaca tersebut. Ia berseloroh bahwa siapapun suami wanita itu pasti adalah laki-laki paling beruntung di dunia, karena memiliki istri yang cerdas, kaya raya, dan terhormat. Kalimat sederhana itu menghantam dada Vano lebih keras daripada palu godam. Tenggorokannya tercekat, matanya terasa panas. Ia ingin berteriak bahwa dialah suami itu. Ia ingin menyombongkan diri bahwa dulu ia pernah tidur di samping wanita hebat itu. Namun, kata-kata itu tertahan di lidahnya yang keluh. Rasa malu yang teramat sangat membungkam mulutnya. Ia sadar, jika ia mengaku, ia hanya akan menjadi bahan tertawaan seluruh penjara. Bagaimana mungkin seorang narapidana dekil yang sedang memakan nasi sisa ini adalah suami dari ratu bisnis Asia? Vano hanya bisa menunduk dalam-dalam,
menatap piring plastiknya yang kotor, sementara air mata penyesalan menetes jatuh bercampur dengan makanannya. Ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi menggenggam kerikil tajam, dan kini kerikil itu telah melukainya hingga ke tulang. Sementara itu, ribuan kilometer dari sel penjara yang suram itu, suasana di kantor pusat Nusantara Holding terasa begitu hidup dan positif. Gedung itu telah mengalami renovasi besar-besaran, menjadi simbol modernitas dan transparansi. Di lobi utama, seorang pria berseragam rapi dengan lencana emas di dadanya sedang memberikan instruksi kepada tim keamanan baru. Itu adalah Asep, mantan satpam yang dulu dipaksa Vano menyeret Ibu Nafisa keluar. Kesetiaan dan kejujurannya di masa krisis telah membuahkan hasil manis. Kini ia menjabat sebagai Kepala Divisi Keamanan Umum yang membawahi ratusan personel. Asep tersenyum bangga setiap kali melihat karyawan masuk dengan wajah ceria. Ia tahu, perusahaan ini berada di tangan yang tepat. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi intrik busuk. Pak Hadi, yang kini sudah pensiun dengan tenang, sesekali datang sebagai penasihat kehormatan, disambut dengan hormat oleh semua orang layaknya seorang pahlawan perang. Di lantai teratas, di ruangan yang dulu pernah diduduki Vano dengan angkuh, Ibu Nafisa sedang berdiri menghadap jendela kaca besar yang menampilkan panorama kota. Ia baru saja kembali dari acara penganugerahan. Piala emasnya ia letakkan begitu saja di atas meja, seolah benda itu hanyalah aksesoris biasa. Baginya, penghargaan terbesar bukanlah piala atau tepuk tangan, melainkan kedamaian hati yang ia rasakan saat ini. Ia telah berhasil membuktikan bahwa integritas dan kerja keras akan selalu menang melawan kelicikan. Ibu Nafisa melihat jam tangannya, sebentar lagi ia memiliki jadwal makan malam dengan anak-anak panti asuhan yang ia bina. Sebagian besar keuntungan perusahaannya kini dialirkan untuk membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, sebuah dedikasi yang membuatnya semakin dicintai masyarakat. Seorang sekretaris baru mengetuk pintu dan masuk dengan sopan, memberitahukan bahwa mobil jemputan sudah siap. Ibu Nafisa mengangguk dan mengambil tas tangannya. Saat ia berjalan keluar ruangan, ia melewati sebuah lukisan abstrak di dinding. Lukisan itu menggambarkan seekor burung phoenix yang bangkit dari abu api. Ibu Nafisa berhenti sejenak, tersenyum tipis menatap lukisan itu. Ia tidak pernah lagi mengingat nama Vano atau Shirley. Ingatan tentang mereka telah lama pudar, terhapus oleh kesibukan dan kebahagiaan barunya. Bagi Ibu Nafisa, balas dendam terbaik bukanlah membuat musuhnya menderita selamanya, melainkan menjadi begitu bahagia dan sukses hingga keberadaan musuhnya tidak lagi relevan dalam hidupnya. Ia melangkah masuk ke dalam lift, meninggalkan masa lalu yang kelam di lantai bawah, dan terus naik menuju puncak kehidupannya yang gemilang. Pintu lift tertutup perlahan, menyembunyikan senyum kemenangannya. Di luar sana, dunia menunggunya dengan segala keindahannya. Sementara di sudut gelap penjara, Vano dan Shirley hanyalah dua nama yang perlahan terlupakan oleh zaman, terkubur oleh kesalahan mereka sendiri. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Yang paling sempurna.